Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TKJ 10 ya dan AKL 10 SMK Minhajul Tholibin. Tanggal 30 Juli 2020 kita kembali bertemu ya melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan atau sering dikenal juga dengan sebutan online. Nah, sesuai dengan yang Bapak share di grup, bahwa hari ini jadwalnya kita akan belajar mengenai mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Karena kan minggu lalu kita belajarnya pertama desain grafis dulu. Setelah desain grafis, jadi Bapak rencananya akan silih gantian gitu. Cek bahasa Sunda nama. Jadi kalau kemarin desain grafis, sekarang Bapak materinya menerangkan mengenai simulasi komunikasi digital. Kemarin sudah Bapak share ya minggu kemarin materinya untuk simulasi komunikasi digital. Silahkan dicatat buat yang belum. Kalau yang udah berarti sudah dicatat, tinggal dibaca aja. Nah, materinya itu masih dalam pengantar ya. Jadi pengantar mengenai apa itu mata pelajaran simulasi komunikasi digital, belum sampai pada tahap materi intinya. Karena Bapak ingin kalian tahu terlebih dahulu sebenarnya kita akan belajar apa aja sih. Nah, simulasi komunikasi digital itu apa sih Pak? Nah, nanti kita akan belajar itu terlebih dahulu ya, melalui materi yang sudah Bapak share di grup minggu kemarin dan sudah kalian catat. Oke, Bapak share dulu ininya, materinya. Oke, kita kenalan dulu ya dengan mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Nah, apa itu simulasi komunikasi digital? Kita kupas satu-satu dulu ya, yaitu mengenai simulasi, kemudian komunikasi dan digital atau komunikasi digital disambung. Nah, pertama simulasi. Nah, ini kata-kata yang mungkin pernah kalian dengar juga ya. Simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasi atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata. Nah, perhatikan dulu. Jadi menduplikasi, ya, menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem nyata. Dari sistem yang nyata, dari sesuatu yang nyata, kemudian diduplikasi, ya, ke dalam bidang yang lain. Oke, ke dalam bidang yang lain, kemudian fungsinya itu biasanya bisa untuk belajar, bisa juga untuk melatih ya, untuk pelatihan juga. Nah, biasanya seperti itu. Contoh simulasi itu bisa kita lihat di, kalau kalian belum tahu ya, karena masih mungkin di bawah umur, ada sekarang itu yang namanya simulasi apa itu kan, untuk belajar motor. Nah, ada belajar juga untuk belajar menyetir, dan ada lagi yang tingkatan yang lain itu simulasi untuk menerbangkan pesawat. Jadi simulasi, jadi seolah-olah seseorang itu masuk ke dalam pesawat, contohnya, kemudian menerbangkan pesawat. Jadi semacam ada layarnya ya, ada layar yang tampilnya, kemudian cara menghidupkan pesawatnya seperti apa, itu diduplikasi dari pesawat yang asli, kemudian dipindahkan ke dalam ruang simulasi agar bisa menjadi materi belajar atau juga pelatihan. Nah, itu intinya ya, simulasi. Jadi yang perlu kalian paham dari simulasi itu adalah ini, menduplikasi atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik. Jadi cirinya, tampilannya, karakteristiknya dari sesuatu yang sudah ada,
kemudian diduplikasi menjadi sebuah bidang yang lain. Nah, tujuannya apa tadi sudah disebutkan, yaitu untuk belajar dan juga untuk berlatih. Nah, kita lanjutkan. Ide awal dari simulasi adalah untuk meniru situasi dunia nyata secara matematis, ya. Nah, lihat. Kata meniru dan juga menduplikasi. Ini masih sama intinya. Jadi meniru sesuatu yang sudah ada kemudian dituangkan ke dalam bidang yang lain, ya. Kemudian mempelajari sifat dan karakter operasionalnya. Operasionalnya itu maksudnya adalah cara penggunaannya. Karakter cara penggunaannya. Contohnya tadi ada yang namanya simulasi pesawat. Nah, operasional pesawatnya itu ditiru, ya, dicontek, bukan contek, jadi diterapkan ke dalam bidang yang lain, itu namanya simulasi. Jadi seolah-olah kita belajar berada dalam kokpit pesawat, kemudian kita seolah-olah jadi pilot, ya. Ada lagi simulasi belajar motor, ya, pelatihan motor atau mobil. Jadi sebelum mendapatkan SIM di beberapa negara ada yang menyiapkan seperti itu. Bapak juga belum tahu apakah di Indonesia sudah ada seperti itu, ya. Ada kalau nggak salah sudah ada. Sebelum mendapatkan SIM, biasanya ada pelatihan dulu dengan dalam bentuk simulasi, yaitu seolah-olah sedang dalam mobil dan mengemudikan mobil, gitu kan? Nah, fungsinya seperti itu tadi, yaitu sifatnya untuk belajar dan juga untuk berlatih simulasi itu pada dasarnya. Oke, nah dengan cara ini, ya, dengan cara membuat simulasi itu, maksudnya sistem di dunia nyata tidak disentuh atau diubah sampai keuntungan dan kerugian dari apa yang menjadi kebijakan utama suatu keputusan diuji cobakan dalam sistem model. Jadi karena tadi sifatnya untuk meniru, kemudian diduplikasi dalam dunia nyata, sehingga pada prakteknya kita akan tahu, ya, dari simulasi itu akan tahu kekurangannya apa, kemudian kelebihannya apa dari pelatihan tersebut. Misalkan kalau dari pelatihan atau dalam model simulasinya, alat praktek simulasinya juga akan tahu, ya, kira-kira kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nanti akan kelihatan. Nah, itu manfaat dari simulasi, ya. Itu dari simulasi. Nah, simulasi digital, ya, adalah simulasi yang mana implementasinya menggunakan komputer digital. Nah, kita sudah masuk pada pengertian simulasi digital, ya. Nah, intinya simulasi digital itu mempunyai dua komponen utama, yaitu hardware dan software. Nah, ini contoh yang sudah Bapak sebutkan tadi. Contoh dari simulasi digital ini adalah simulasi tes surat izin mengemudi dan simulasi pesawat terbang. Bentar, ya, Bapak cari contohnya nih, biar kalian tahu, kelihatan. Simulasi SIM. Gambar. Nah, ini, ya. Bapak share. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Contoh dari simulasi mengemudi, ya, untuk belajar SIM. Seperti ini. Jadi dalam alat prakteknya diperlihatkan, kan ada layar, disiapkan layar sebagai alat untuk menampilkan kondisi jalan, kondisi pohonan, gedung dan sebagainya. Kemudian juga ada replika dari setir mobilnya, lengkap juga dengan persnelingnya, ya, indikator dan sebagainya. Nah, ini. Jadi dari kondisi mobil yang sudah ada, yang nyata, kemudian diduplikasi menjadi sebuah alat peraga yang lain. Untuk manfaatnya, tujuannya untuk berlatih dan juga untuk sebagai media pembelajaran yang lain. Nah, ini contoh-contohnya lainnya. Nah, ini untuk simulasi sepeda motor. Oke, coba kita lihat, ya, untuk videonya. Oke. Mana coba? Nah, coba ini. Kita lihat seperti apa.
Nah ya, ini tes simulator SIM A, B1, B2 umum. Ini contohnya. Jadi ditampilkan di layar itu sebuah kondisi jalan ya, kemudian juga pepohonan, gedung dan lain sebagainya untuk belajar, untuk pelatihan mengemudi. Sebelum memakai mobil beneran, maka digunakan mobil simulasi simulator dulu. Oke. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita berpindah kepada komunikasi dalam jaringan. Tadi sudah diterangkan sedikit sekilas soal simulasi dan simulasi digital ya. Jadi ulangi lagi, simulasi digital itu adalah simulasi yang mana implementasinya menggunakan komputer digital. Jadi semua serba komputer, serba digital seperti tadi. Sekarang kita berpindah kepada komunikasi dalam jaringan. Nah, komunikasi dalam jaringan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah sering sekali kalian lakukan secara tidak sadar. Apa contohnya? Seperti sekarang. Sekarang kita sedang melakukan komunikasi dalam jaringan. Jaringan di sini maksudnya adalah jaringan internet ya. Nah, secara pengertian lebih jelasnya kita simak. Manusia merupakan makhluk sosial, tentu saja. Apa itu maksud sosial? Maksud dari makhluk sosial, artinya makhluk sosial itu makhluk yang juga bergantung kepada makhluk lain. Kita tidak bisa berdiri satu orang saja, karena kehidupan itu kan pasti kadang-kadang juga kita memerlukan bantuan orang lain. Kita tidak bisa, misalkan kalau pengen masak kita nggak bisa bisa beli atau menanam sayur sendiri, gitu kan? Maka untuk memasak kita perlu orang lain yang punya perkebunannya atau ke pasar untuk beli atau belanja sayurannya. Nah, semuanya serba tergantung kepada orang lain. Itulah maksud dari makhluk sosial. Nah, artinya karena makhluk sosial bergantung dengan orang lain, maka komunikasi itu sangat erat kaitannya juga dengan manusia itu sendiri. Kita sehari-hari sudah sering melakukan komunikasi ya, ngobrol secara verbal dengan orang lain, pengen dengan orang tua kita, kalau pengen pergi, pengen minta sesuatu pasti juga ngobrol kan. Nah, itu maksud dari komunikasi dalam kehidupan sosial. Ini secara sadar mungkin kalian juga sudah sering melakukannya. Sudah sangat lumrah sekali lah dilakukan ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan komunikasi dalam jaringan. Kalau tadi komunikasi yang dimaksud secara singkatnya kan sehari-hari kita ngobrol dengan orang lain ya. Sedangkan komunikasi dalam jaringan itu seperti apa? Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas pengertian komunikasi dulu. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Oke. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Ini panjang juga ya pengertiannya. Kita ulang lagi ya. Jadi proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna. Jadi menyampaikan sesuatu, pesan, perasaan. Apakah itu pesannya berupa perkataan marah, perkataan bahagia, ungkapan perasaan yang lainnya. Nah, ketika perasaan itu disampaikan kepada orang lain, pesannya itu, maka itu sudah menjadi sebuah komunikasi. Nah, komunikasi itu akan berjalan efektif jika orang yang diajak ngobrolnya itu ya, atau dalam ilmu komunikasi yang disebut komunikan, itu juga paham dengan apa yang diucapkan. Kadang-kadang ketika kita ngobrol dengan orang lain, meskipun orang tersebut mendengarkan,
tapi terkadang juga tidak paham dengan apa yang disampaikan kan, yang sering kita sebut dengan miskomunikasi itu. Nah, komunikasi yang efektif itu adalah ketika penyampaian pesan tersebut diterima dengan baik dan juga dipahami. Nah, maka itu disebut dengan komunikasi. Ini yang maksud dengan ada efek tertentu yang diharapkan. Nah, ini maksud dari definisi komunikasi menurut Effendi, ya. Efek tertentu yang diharapkan. Efek yang dimaksud itu tadi. Jadi efek dari pesan yang disampaikan tersebut dipahami oleh orang lain, orang yang kita ajak ngobrol itu. Nah, komunikasi itu ada beberapa macam ya, tidak hanya sekedar ngobrol secara ngomong atau komunikasi verbal, tapi juga ada yang namanya komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal itu komunikasi yang sifatnya lebih banyak pada visual sebenarnya. Kalian mungkin sering lihat ekspresi seperti ini. Itu maksudnya apa? Coba, ada yang bisa bilang? Kayak gini misalnya. Terus misalkan, pernah kalian lihat orang-orang seperti itu, ekspresi seperti itu? Kalau gini apa artinya? Ngantuk ya. Nah, komunikasi seperti itu disebut dengan komunikasi non verbal. Tidak diucapkan, ya, nggak bilang aku ngantuk nih, saya ngantuk. Tapi dengan ekspresi seperti itu, orang yang melihatnya juga paham. Oh, berarti orang tersebut lagi ngantuk. Atau kayak tadi, kayak gini, ekspresi seperti ini. Itu artinya apa? Bisa bingung atau memikirkan sesuatu, ya kan? Tanpa diucapkan pun, kalau ada orang yang melihat pasti paham bahwa orang tersebut sedang berpikir atau bingung atau apapun ya. Nah, ekspresinya seperti itu. Nah, itu maksud dari ekspresi non verbal. Ekspresi menggunakan lambang-lambang yang tidak menggunakan lambang verbal seperti ini tadi. Ini untuk belajar pengertian komunikasi saja, untuk belajar komunikasi saja itu perlu 1 semester kalau di dunia perkuliahan ya. Jadi Bapak juga nggak bakalan ngebahas terlalu jauh soal pengertian komunikasi ini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian fungsi komunikasi itu apa sih Pak? Ya. Nah, yang pertama sebagai informasi. Fungsinya itu sebagai informasi. Komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Kita tahu ada informasi orang meninggal dari informasi di masjid misalkan kalau di sini ya. Kita tahu ada informasi misalkan di lingkungan kita ada pembagian sembako misalkan, ada pengumuman masih yang buat anak kecil itu posyandu, maaf ya, itu kita semua mendapatkan informasi tersebut sebagai hasil dari komunikasi ya. Fungsi komunikasi tersebut untuk menyampaikan informasi sebagai contohnya seperti tadi. Nah, kemudian yang kedua, fungsi komunikasi adalah sebagai kendali. Nah, komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan, ya, garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Ini contoh dari untuk digunakan dalam perusahaan atau lembaga-lembaga, ya. Fungsi komunikasinya itu sebagai kendali, mengendalikan. Kalau tidak ada komunikasi, maka kendalinya akan lepas kendali, tidak akan tertata, tidak akan terkontrol dan sebagainya, ya. Nah, makanya perlu ada komunikasi untuk mengendalikan situasinya, mengendalikan kondisinya. Itu salah satu fungsi komunikasi. Yang C, atau yang ketiga, fungsi itu dari komunikasi adalah sebagai motivasi. Sebagai motivasi. Nah, komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan, misalkan kalau di karyawan ya, atau kita bisa ganti di sini kepada
Kalau misalkan kalian, kita ganti aja di sini sebagai para siswa, apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka belajar, ya, belajar, dan apa yang dapat dipelajari. Apa yang dipelajari untuk memperbaiki dipelajari untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, sebagai motivasi. Oke, yang ini ya, sebagai motivasi. Intinya karena kebanyakan dari komunikasi itu juga verbal yang diucapkan, maka kalian juga sering mendengarkan guru-guru selama kalian SMP pasti ada yang menyemangati kalian, yang memotivasi, ayo belajar, ayo sok, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Nah, biasanya kata-kata itu atau ucapan-ucapan tersebut digunakan untuk memacu kalian dalam belajar, ya. Nah, ini fungsi dari komunikasi tadi sebagai motivasi, ya, untuk membantu perkembangan kalian atau sebagai siswa dalam belajar dan untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir adalah fungsinya adalah sebagai pengungkapan emosional. Karena pasti seringlah lihat orang-orang yang marah, ya, atau sedih atau juga bahagia. Mereka punya ekspresi yang berbeda-beda, ya. Nah, fungsi komunikasi itu adalah untuk mengungkapkan emosi tadi, sisi dari emosional seseorang atau manusia terhadap manusia lain. Karena ketika pengungkapan emosional itu dilakukan, ya, maka kehidupan sosial juga akan berjalan dengan lancar. Kadang-kadang kan karena kita tidak tahu sisi emosional seseorang itu, kita juga tidak bisa memahami, ya, tidak memahami apa yang mereka rasakan, kemudian juga apa yang mereka pikirkan. Nah, dengan melalui komunikasi itu kita jadi tahu apa yang sedang mereka pikirkan, apa yang sedang mereka rasakan. Nah, sehingga nanti akan muncul sebuah empati, gitu kan, memunculkan sikap yang baik bagaimana untuk memperlakukan orang lain. Kalau mereka marah, kalau mereka lagi sensi, kita juga jadi tahu kan bagaimana untuk untuk bilangnya, ngobrolnya seperti apa. Biasanya kita kan kalau ada orang marah kan suka kalem gitu ya, nggak dibalas dengan marah lagi misalkan. Nah, seperti itulah dari apa yang disebut sebagai pengungkapan emosional. Fungsinya seperti itu, sebagai pengungkapan emosional. Nah, ini ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 dari fungsi komunikasi. Sebenarnya masih banyak, tapi karena tadi untuk belajar komunikasi itu agak luas, jadi kita Bapak persingkat saja jadi 4 poin, ya. Nah, dalam hampir seluruh bagian hidupnya, manusia tidak pernah mampu melepaskan diri dari kegiatan berinteraksi dengan manusia lainnya. Seperti yang Bapak sebutkan tadi. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa lepas dari ketergantungan dengan manusia lain. Nah, hal itu terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang harus tetap berhubungan dengan manusia lain, dan setiap manusia memiliki keterbatasan. Setiap manusia tidak dapat diukur sama dalam hal pengetahuan dan keterampilannya. Karena masing-masing manusia punya kadar kemampuan, kadar pengetahuan yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang mereka ambil dari sekitarnya. Nah, dalam tata kehidupan manusia, masing-masing selalu berusaha mengisi kerja sama dengan orang lain, ya, menggunakan pengetahuan dan keterampilannya seperti itu. Nah, ini sudah kalian catat, ya, sudah kalian baca. Nah, sekarang kita masuk lagi. Kita sudah masuk pada
pembahasan pengantar mengenai simulasi komunikasi digitalnya. Kalau tadi kan kita bahas satu-satu nih. Ada kita bahas simulasinya dulu, kemudian bahas komunikasinya dulu, dan komunikasi digitalnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan komunikasi digital. Nah sekarang dengan berkembangnya dunia digital seperti sekarang ini, di mana seorang bisa melakukan komunikasi tanpa harus bertemu langsung, ya, alias bertatap muka secara jauh, seperti sekarang ini, kemampuan mengkomunikasikan menjadi makin mudah, ya, dan memiliki jangkauan luas seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Oke, contohnya seperti apa? Bapak yakin kalian sudah sering melihat contohnya, ya. Seperti sekarang ini, ya, contoh yang paling dekat, kita sedang melakukan pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pada dasarnya kita sedang melakukan komunikasi digital, ya, melakukan komunikasi melalui perangkat komputer dan juga smartphone. Atau kalian mungkin sering video callan dengan orang lain, ya. Sama, pada dasarnya itu adalah komunikasi dengan menggunakan komunikasi dengan perangkat digital yang disebut dengan komunikasi digital. Nah, perangkat digital yang merambah pada hampir seluruh bidang kehidupan mendukung proses berkomunikasi menjadi tanpa hambatan. Sekarang kan udah gampang kan, kalau pengen ngobrol dengan orang lain di luar pulau, kita bisa video callan kayak tadi, sekarang. Jadi menjadi tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan itu maksudnya tidak ada waktu yang digunakan, ya, untuk ngobrol seperti ini. Kita tidak perlu bertemu. Bayangkan kalau misalkan kita mesti bertemu secara langsung, berarti kan kita harus, kalau kalian mungkin dari rumah harus pakai motor dulu ke sekolah, Bapak juga harus berjalan dulu ke sekolah, gitu kan. Terus yang jauh mungkin juga harus naik mobil dulu dan angkutan umum dulu dan sebagainya. Nah, melakukan komunikasi digital seperti ini, kita tidak perlu melakukan seperti itu kan. Nah, ini maksud dari tanpa hambatan. Jadi lebih mudah komunikasinya. Pada sisi lain, nah, kemudahan melakukan komunikasi tersebut harus dilakukan dengan tetap menjaga etika komunikasi digital dengan apa yang disebut kewargaan digital citizenship, ya. Nah, ini yang juga perlu kalian garis bawahi, bahwa meskipun komunikasinya melalui digital, kalian jangan sampai mengabaikan, ya, etika dalam berkomunikasi. Kalian lihat aja komunikasi di dunia nyata, ya, tidak melalui digital seperti ini. Kalian juga pasti kan ketika mengobrol dengan keluarga kalian, pasti juga punya etika yang mesti kalian kedepankan, seperti cara mengucapkan kalian, intonasi kalian, dan sebagainya. Kemudian juga dengan orang tua seperti apa. Meskipun dalam dunia digital, etika-etika tersebut tetap diterapkan, tetap jangan sampai dilupakan. Dan kadang-kadang ini juga yang sering dilupakan oleh beberapa orang, ya, oleh beberapa mentang-mentang apa, orang yang jauh gitu kan, dalam jarak yang dekat, kadang-kadang kita ngobrolnya juga bebas gitu kan. Nah, ini yang mesti kalian perhatikan. Ini yang kadang-kadang luput, ya. Ini etika komunikasi digital dengan apa yang disebut dengan kewargaan digital atau digital citizenship. Nah, oke. Itu contoh dari komunikasi digital melalui video seperti ini, ya. Ada lagi komunikasi digital yang tidak berbasis video conference seperti ini. Nah, komunikasi yang lainnya yang sama-sama melalui digital adalah komunikasi dalam media sosial atau secara tekstual, ya, karena kita lebih ketika bermedia sosial kita sering menggunakan menggunakan teks untuk berkomunikasi. Nah,
ini yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang kita temukan kasusnya adalah ketika berkomunikasi dalam dunia sosial, dalam dunia media sosial tersebut, etika-etika yang Bapak tadi sebutkan itu kadang-kadang suka lupa. Ya. Maka kalian pasti suka sering lihat ada orang yang berkomentar di status seorang gitu kan, suka marah-marah, suka tidak setuju, suka mengumpat malahan kadang-kadang dan sebagainya. Nah, efek tersebut adalah hasil dari ketika tidak adanya etika yang dipegang ketika berkomunikasi. Etika berkomunikasi yang biasanya diterapkan dalam dunia sosial dan dalam dunia nyata, ya ketika bertemu dunia nyata, itu kadang-kadang dilupakan ketika masuk dalam dunia digital, khususnya dalam dunia media sosial tersebut seperti tadi. Bodoh amat pokoknya di dunia sosial, di media sosial itu ngobrol dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda dan sebagainya, gitu kan. Nah, etika-etika tersebut, nilai-nilai tersebut kadang-kadang suka dilupakan. Nah, ini yang seharusnya tidak dilakukan ya, apalagi kalian sebagai siswa tetap jaga etika dalam berkomunikasi, meskipun itu dalam dunia digital, tetap harus dijaga. Apakah itu dengan orang lain yang tidak kita kenal, kemudian dengan orang yang lebih tua, itu tentu saja ya tetap ya nilai-nilai etika seperti itu tetap harus dijaga dalam dunia media sosial. Nah, kita lanjutkan. Perangkat komunikasi digital memungkinkan perangkat komunikasi digital ya, tadi seperti contohnya smartphone dan juga komputer. Seorang mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, perangkat-perangkat ini pastinya sangat berguna ketika kita mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi seseorang. Contohnya tadi adalah ketika kita berkomunikasi, ada pesan yang disampaikan, ya, ada interaksi pesan yang dilakukan, ngobrol lah dengan orang lain contohnya. Nah, maka ketika melakukan komunikasi tersebut, mereka atau kita mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Ya, pokoknya jadi seolah-olah seperti di dunia nyata aja, meskipun komunikasinya lewat digital. Di dunia nyata kita ngobrol, kita curhat, kita mendapatkan solusi atau mendapatkan sedikit rasa lega gitu kan. Nah, di dunia digital pun, komunikasi digital pun sama intinya, yaitu mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi kayak semacam ini kan, simulasi dari dunia nyata, mengobrol dalam digital itu. Kemudian seseorang mencari mitra kolaborasi untuk memodifikasi atau membuat produk baru atau layanan kerja baru. Ini contohnya untuk kalau dalam dunia kerja ya, dunia industri seperti ini. Nah, kemudian seseorang mengkomunikasikan hasil kerja berupa produk layanan kerja kepada orang lain atau bahkan melakukan transaksi dan negosiasi. Ini yang mungkin sering kalian lihat ketika belanja online lah ya, melakukan transaksi ya, dan negosiasi, izin nawar gitu ke orang lain gitu kan. Dan nah, komunikasi itu kan melalui digital ya, ngobrol di aplikasi kan. Nah, meskipun ngobrol di aplikasi pun etika tadi tetap harus dijaga. Kalau nawarnya juga nawar dijaga. Kalau nanyain barangnya ya, nanyain barangnya tetap juga dengan sopan. Seolah-olah kita seperti berada di dunia nyata aja gitu. Kalau kita ke pasar kan kadang-kadang kalau pengen beli barang, pasti kan juga kita nggak langsung sentak-sentak kan, Pak itu berapa Pak? Gitu kan? Kita kan pasti dengan sopan, gitu kan, Pak itu berapa harganya? Yang ini, gitu. Nah, etika seperti itu juga harus diterapkan di dunia digital itu tadi, komunikasi digital. Karena ingat kita dari komunikasi seperti itu juga adalah bentuk dari simulasi. Ingat, simulasi, tiruan dari dunia nyata. Jadi menirukan apa yang di dunia nyata, kemudian
dipindahkan ke dalam dunia digital tadi. Nah, jadi etikanya juga harus tetap dibawa ya dari dunia nyata ke dalam dunia digital. Perkataannya juga harus dijaga dan lain sebagainya. Yang ini kadang-kadang suka lupa dari beberapa orang, banyak orang malahan. Etika-etika itu tidak diambil dari dunia nyata ke dalam dunia digital. Oke, simpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari simulasi komunikasi digital ya atau mata pelajaran simulasi komunikasi digital, kalian dapat mengkomunikasikan ide atau konsep yang dikemukakan oleh orang lain dan mewujudkannya melalui media digital. Oke. Dengan tujuan menguasai teknik mengkomunikasikan gagasan atau konsep. Jadi ini intinya. Inti dari kita akan nanti mempelajari mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Ada konsep-konsep yang kalian punya, nanti kalian tinggal dikembangkan, diungkapkan melalui sebuah media digital nanti. Nah, tujuan akhirnya dari mempelajari komunikasi digital itu adalah kalian mampu menguasai berbagai teknik dan cara bekerja yang berkaitan dengan mata pelajaran kejuruan ya. Nah, ini nanti Bapak sampaikan lagi. Mata pelajaran kejuruan. Selain itu, siswa juga akan mampu mengkomunikasikan gagasan atau konsep yang ditemukannya sendiri atau modifikasi dari gagasan atau konsep yang sudah ada. Nah, itu tujuan akhirnya ya dari kita belajar komunikasi digital. Nah, di mata pelajaran komunikasi digital itu di semester 1 ya, di semester 1 itu kalian akan belajar yang pertama, ini untuk kalian pahami ya, untuk sebagai pengetahuan. Kira-kira nanti di mata pelajaran ini di semester 1 akan belajar apa saja? Nah, 1. Tadi intinya sudah dijelaskan ya. 1 yaitu kita akan belajar logika dan algoritma komputer. Nah, ini nanti buat TKJ mungkin akan bermanfaat ya, berhubungan dengan mata pelajaran pemrograman dasar. Tapi yang AKL juga setidaknya belajar sedikit untuk sebagai pengetahuan dan juga sebagai bahan belajar. Yang kedua, nanti di bab 2 itu adalah namanya peta mind atau mind mapping gitu. Peta mind itu maksudnya adalah kalian memetakan konsep dalam dunia pikiran kalian ya, memetakan apa saja urutannya, kemudian dituangkan dalam secara kertas ya, dituliskan keterangannya apa, kemudian dikaitkan dengan ide yang lain, semua dihubungkan. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Namanya peta mind. Yang ketiga akan belajar perangkat lunak pengolah angka atau Microsoft Word. Ini yang paling populernya Microsoft Word ya. Kemudian kalian juga akan belajar soal perangkat lunak pengolah angka. Oh, ini salah, maaf ya, bukan pengolah angka, ini pengolah kata. Ini pengolah angka atau Microsoft Excel. Nama aplikasinya ya, Microsoft Excel. Nah, nanti kalian akan belajar tuh perangkat lunak pengolah kata ya, ini pengolah angka. Kemudian perangkat lunak presentasi atau yang bisa digunakan adalah Microsoft PowerPoint. Dan yang terakhir 6 ya, belum terakhir.
6 adalah teknik presentasi. Nah, ini kalian akan belajar nanti cara ada apanya. Udah kelihatan? Apa sih tadi ngomong apa nggak jelas? Oke, lanjutkan ya. Teknik presentasi. Nanti kalian akan belajar teknik presentasi, ya kan? Bagaimana cara memaparkan materi, bagaimana cara memindahkan slide dan sebagainya. Nanti akan dipelajari tekniknya seperti apa. Dan yang terakhir, selama 1 semester ini kalian akan belajar mengenai buku digital. Apa itu buku digital? Atau dalam bahasa kerennya e-book, ya, buku digital. Nah, ini menu belajar kalian selama 1 semester. Yang logika dan algoritma komputer ini erat kaitannya dengan ini ya, dengan jurusan TKJ. Ini mungkin juga enggak, ini umum. Jadi kalian yang baik TKJ dan AKL juga akan belajar. Ini keduanya, TKJ dan AKL. Ini berhubungan ya. Ini maksudnya bukan kalian akan dipisah-pisah. Nanti logika dan algoritma komputer nanti cuma TKJ doang yang belajar, enggak. Sedangkan AKL enggak. Kayak gitu maksudnya. Maksudnya adalah yang berhubungannya, ya. Berhubungan dengan kejurusannya. Ini Microsoft Excel atau penggal angka itu berhubungan dengan AKL. Jadi mata pelajaran ini akan sedikit menyinggung dengan mata pelajaran yang lain, gitu maksudnya. Ini umum ya, TKJ dan AKL. TKJ dan AKL. Ini juga sama, umum, ya. Dan ini juga umum. Peta digital buku digital juga umum. Nah, ini. Oke. Sudah cukup sekian dari Bapak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.